Lagi dan lagi guys, sosok yang seharusnya memberi teladan bagi orang sekitar malah menjadi predator dalam memuaskan hawa nafsunya. Ya emang sih ya, kejahatan gak mengenal arah. Tapi miris banget sih, agama selalu dijadikan tameng sama oknum bejat ini. Kali ini guys, aku mau bahas kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemuka agama yang katanya nih, dia termasuk ulama ternama di Babelan, Bekasi. Yuk, daripada aku makin kesel ya, langsung aja deh kita masuk ke pembahasan kasusnya. Ya, tapi kenapa ayah melakukan hal yang tidak senonoh ke Zulfa? Aku belum tahu. Iya betul, itu karena satu, ya mungkin karena saking dekatnya saya sama Zulfa. Mungkin karena saking dekatnya sama Zulfa satu. Yang kedua, karena tidak ada ikatan darah saya sama Zulfa. Yang ketiga, disitulah setan mengganggu saya, hawa nafsu yang mengalahkan semuanya. Kiai Haji Masturo Rohili terbilang cukup terkenal sebagai pemuka agama. Dia juga merupakan seorang tokoh agama yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia dikenal luas sebagai pendakwah yang aktif yang sering mengisi berbagai kegiatan keagamaan di wilayahnya guys. Tapi aku disclaimer dulu ya guys. Aku nggak akan nyebut dia sebagai kiai, ustadz, atau embel-embel lain yang membuat nama dia disegani. Jadi mohon maaf banget nih untuk yang masih membela dia. Karena bagi aku seorang ustadz itu adalah sosok yang seharusnya memberi contoh baik sesuai syariat Islam. Nah kalau dia nih, jadi aku bakal sebut namanya aja deh ya. Reputasinya sebagai ulama yang disegani membuatnya kerap diundang dalam forum-forum ceramah, baik di tingkat lokal maupun regional. Dia dihormati oleh banyak kalangan karena konsistensinya dalam berdakwah dan perannya dalam membina umat. Selain dikenal sebagai pendakwah, Masturo juga merupakan pendiri sekaligus pemilik Yayasan Al-Hidayah Ar-Rohiliyah Bekasi yang beralamat di Jalan Raya Madrasah Rawakalong RT 2 RW 4 Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, di dalam yayasan tersebut guys, keluarganya juga turut aktif nih guys. Ya diantaranya adik dan keponakannya yang menjabat sebagai kepala di unit pendidikan seperti di TK Raudatul Atfal Yahib, serta pengelola panti asuhan di lingkungan yayasan tersebut. Aktivitasnya pun tidak hanya terbatas di dunia pendidikan aja guys. Masturo juga dikenal aktif dalam kegiatan umroh guys. Dia beberapa kali dipercaya sebagai tour leader oleh beberapa biro perjalanan umroh yang cukup terkenal. Awal kasus ini sampai ke pihak kepolisian dan menjadi viral karena adanya korban yang berinisial ZA berusia 22 tahun mengaku telah dicabuli sejak masih duduk di bangku SMP guys. ZA ini merupakan anak angkat dari Masturo guys. ZA diadopsi oleh Masturo sejak usia 16 bulan. Ya alasannya biar sang istri bisa segera hamil guys. Ya kayak pancingan gitu loh ya. Nah pertanyaannya nih guys, kok bisa ya tumbuh hawa nafsu? Padahal kan dari bayi ya. Ya tapi balik lagi lah ya guys, boro-boro anak angkat ya. Banyak juga kok beredar di luar sana nih, anak sendiri disetubuhi oleh bapak kandung. Emang akalnya aja yang kagak waras gitu, udah rusak. Nah mirisnya lagi nih guys, awalnya Zeta ini tuh nggak tahu bahwa sebenarnya dia adalah anak angkat. Dia mendapatkan pelecehan sejak kelas 2 SMP guys.
Ya, ZA menganggap pelecehan yang dilakukan Mas Turo adalah sebagai bentuk cinta dari seorang ayah kepada anak perempuannya, guys. Jadi dia hanya bisa memendamnya selama bertahun-tahun. ZA bahkan ngaku nih guys, aksi bejat Mas Turo udah pernah kepergok sama sang bunda atau istri dari Mas Turo. Jadi guys, tiap Mas Turo akan melakukan hal bejat, dia menyuruh istrinya untuk pergi keluar dulu. Ya otomatis ZA sama Mas Turo cuma berduaan lah ya di rumah gitu. Nah suatu ketika nih guys, ZA yang sedang tidur siang malah dihampiri oleh Mas Turo dan diraba-raba gitulah guys. Aduh, kagak usah dibayangin dah ya. Mas Turo sampai membuka rok ZA dengan dalih mengobati gatal-gatalnya ZA. Padahal mah ya Mas Turo yang kegatelan. Ya ZA bingung lah ya, dia kan nggak ngerasa gatel sama sekali ya. Dan ZA juga nggak bisa berbuat apa-apa guys, ya kayak nge-freeze gitulah ya. Meski ZA telah memohon agar Mas Turo tidak melakukan hal tersebut, tapi guys, Mas Turo malah ngomong gini guys, udah nggak apa-apa, awalnya doang sakit, nanti juga enggak. Mas Turo langsung aja dong mengusap-ngusap daerah kemaluan ZA. Nah tiba-tiba nih aksi Mas Turo dipergoki oleh istrinya sendiri guys. Ya lagi-lagi Mas Turo berdalih ya, hanya ingin mengobati ZA yang sedang gatal-gatal dan tidak berbuat macam-macam. Ya di sini istrinya antara percaya sama enggak ya sama Mas Turo. Dengan situasi seperti itu guys, ZA malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari istri Mas Turo. Dia ditendang dan ditampar, bahkan dituduh guys menggoda ayahnya sendiri. Lah kocak ini orang. Sampai akhirnya guys, istri Mas Turo ini berucap bahwa ZA sebenarnya anak angkat mereka. Ya tentunya ZA yang baru mengetahui hal ini langsung shock lah ya. Shock banget malah. Ya gimana nggak shock coba ya. Dia udah anggap Mas Turo dan istrinya sebagai orang tua kandung. Bahkan pelecehan yang dia terima dari Mas Turo, dia anggap sebagai bentuk rasa sayang dari ayah ke anak perempuannya guys. Ya karena alasannya gini guys, setiap Mas Turo mengisi ceramah atau pengajian, Mas Turo sering nih mengajak ZA dan membanggakan ZA di depan jamaah-jamaahnya itu guys. Ya akhirnya Mas Turo cuma minta maaf kepada ZA. Namun ya tetap aja guys, namanya udah kocak ya itu orang ya. Setiap ada kesempatan ya berduaan sama ZA, ya dia gas lagi lah. Ya jadinya ZA sering dicabuli oleh Mas Turo guys. Bahkan guys, setiap ZA sedang liburan pesantren, ZA sering dipaksa melakukan hubungan intim guys. Parah sih ini ya. ZA selalu menahan agar Mas Turo tidak melakukan hubungan intim. Mas Turo malah memaksa ZA dan bilang gini guys, emang keperawanan kakak buat siapa sih? Udah buat ayah aja lah. Udah kakak nikah aja sama ayah gitu. Ya itu kan anak angkatnya ya. Aduh ini orang ya. Lah setan juga udah geleng-geleng lihat tingkah kau Mas Turo. Dan ini tuh terus berlanjut sampai akhirnya ZA masuk kuliah guys. Nah, setelah memasuki masa kuliah nih, ZA merasa seneng dong ya akan segera terbebas karena tempat tinggalnya akan berjauhan dengan Mas Turo. Tapi ya dasarnya nafsu ya, tak tertahankan mungkin ya. Mas Turo ini malah kerap meminta video asusila kepada ZA guys. Nah jadi guys, sewaktu ZA mandi nih, Mas Turo meminta ZA untuk menvideokannya dan mengirimkannya ke Mas Turo. Setiap ZA meminta uang kuliah, biaya hidup di perantauan, dan juga biaya kos, ZA malah disuruh membuat video asusila lalu mengirimnya ke Mas Turo. Nah kalau udah dikirim tuh video, baru deh Mas Turo mau ngirim uang ke ZA, ya memberi dengan pamrih ini. Nah sebenarnya ZA tuh nggak mau kayak gini guys, dia tuh terpaksa nih. Dia juga sering bikin alasan lagi ada organisasi di kampus, sinyalnya susah lah,
videonya sudah terkirim, padahal dia nggak kirim sama sekali. Ya tapi tetap aja guys, keesokan harinya Mas Turo tetap meminta video tersebut. Ya ditagih gitulah ya. Ya pokoknya gitulah guys ya. Kalau ZA nggak mau kirim video, Mas Turo nggak mau kirim uang. ZA juga sering kali guys mengirim video yang sama secara berulang. Dan nggak cuma itu guys, parahnya lagi guys, Mas Turo juga kerap tiba-tiba muncul di kosan atau kampusnya ZA guys, lalu mengajak ZA untuk menemani Mas Turo mengisi ceramah. Ya emang sih bener ke ceramah, tapi sebelumnya guys, dia malah mengajak ZA check-in ke sebuah hotel. Ya ngapain lagi coba? Ya dia memaksa ZA untuk melakukan hubungan intim guys. Ya kayak gitu terus lah pokoknya lah. Tiap liburan semester gitu, suruh check-in hotel, terus hubungan intim. Aduh. Ya walaupun ZA menolak sampai menangis guys, tetap aja guys Mas Turo melanjutkan perbuatan bejatnya itu tuh. Bahkan ZA mengaku sempat mengalami depresi berat hingga melakukan percobaan bunuh diri akibat trauma yang berkepanjangan. Nah guys, peristiwa pencabulan terakhir yang dialami ZA terjadi pada tanggal 27 Juni 2025. Saat itu guys, ZA baru selesai mandi, malah kembali menjadi korban coba. Aduh, ya ZA saking keselnya kali ya, udahlah dia memberanikan diri nih untuk kabur dari rumah. Ya jadinya Mas Turo kebingungan lah ya. Dia mencari-cari ZA dan menanyakan keberadaan ZA kepada SA. Nah jadi guys, SA ini yang berusia 21 tahun merupakan korban kedua dari Mas Turo. SA juga masih keponakan kandung dari Mas Turo guys. Sebenarnya guys, SA lah yang menyembunyikan ZA di kosan temannya itu sebelum ZA mendapatkan kosan baru. SA ini menemui ZA dan menanyakan guys, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan akhirnya ZA menceritakan pelecehan yang dilakukan oleh Mas Turo kepada SA guys. Ya SA yang juga menjadi korban dari Mas Turo sama-sama kaget lah ya. Ya akhirnya SA juga menceritakan pelecehan yang dia alami kepada ZA. Jadi saling-saling cerita nih. Nah jadi guys, ternyata SA juga mendapatkan pelecehan sejak bangku kelas 6 SD saat usianya baru menginjak 14 tahun di tahun 2014. SA bercerita nih, saat di bangku SD dia sempat tinggal satu rumah dengan Mas Turo karena Mas Turo berdalih akan membiayai sekolah SA dan untuk menemani istri Mas Turo di rumah ya biar nggak kesepian guys. Nah biasanya guys yang mengantar SA pergi ke sekolah adalah istri dari Mas Turo. Nah tapi nih guys, suatu hari Mas Turo malah mau mengantar SA ke sekolah. Ya bener aja, ada udang di balik bakwan. Bener aja guys, saat dia diantar Mas Turo ke sekolah, tiba-tiba nih Mas Turo berhenti di tengah jalan. Nah di dalam mobil itu guys, tahu nggak, Mas Turo ini nih malah menyuruh SA memegang kelamin Mas Turo hingga melakukan oral. Ih parah ya, padahal kan itu masih bocil. Ya SA dengan usia yang masih segitu nggak tahu lah ya kalau yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah. Dan gak hanya itu guys, saat di bangku kelas 1 SMP, Mas Turo menyuruh SA masuk ke kamarnya dan memaksa SA melakukan hubungan intim sampai SA merasakan kesakitan. Tetap aja guys, si manusia bejat ini nih meneruskan aksinya sampai keesokan paginya SA mengalami pendarahan yang ringan selama 2 hari ya karena alat kelaminnya luka guys. Nah jadi guys, awalnya SA itu mengira kalau dia lagi menstruasi, ternyata bukan guys, karena pendarahannya hanya terjadi selama 2 hari. Aduh,
Ini bocah belum mens juga dipakai lagi ah. Dan ini tuh dilakukan nggak sekali 2 kali doang guys. Hal ini tuh terus-menerus dilakukan Mas Turo saat istrinya pergi belanja atau keluar rumah. Weh, berapa kali dong? Dan kejadian ini tuh terus berlanjut hingga tahun 2023 guys. Duh, kagak kebayang sih ini orang ya, bener-bener kayaknya Dajjal ge sungkem dah, sujud dah ke dia dah, suhu gitu. Akhirnya guys, pada tanggal 7 Juli 2025, ZA dan SA melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami ke Polres Metro Bekasi. Tapi guys, mereka juga mengaku guys, pihak Mas Turo meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, damai gitulah ya. Karena pihak Mas Turo percaya bahwa ini hanyalah aib keluarga. Lah, satu keluarga kocak. Lah ini mah bukan aib ya, tapi kejahatan yang serius. Parah nih orang pikirannya. Pada salah berdua. Kalau nggak mau juga ayah nggak mau. Kamu jangan nunjuk-nunjuk bunda kak. Kamu jangan nunjuk bunda ya bunda. Dia aku takutin bunda. Jijik ngomong hitam gitu. Bunda kamu bela ayah apapun keadaannya. Bunda kamu bela ayah benar. Tapi benar lu pada mau Tapi berarti. kamu jangan nunjuk ibu gitu kakak. Kamu jangan emosi. Bunda dari tadi ngatain aku bego segala macem mau aja. Aku gak bakal dikasih duit bun. Terus jumpa. Aku gak bakal dikasih duit ya aku. Lah jangan kamu gak perlu ngomong sama bunda. Jadi kalau kayak gini nggak ketemu Nggak selesai nih wajib. Udah juga. Dia nanti agak jawab. Nggak malu tuh ada. Udah, udah. Dengerin. Aku gak pernah nyalain bunda sama sekali, kan aku bilang aku bertahan. Aku sampai detik ini, bahkan sampai keluar rumah baru kemarin pun bertahan karena siapa? Karena bunda. Tapi bunda selalu belain ayah terus. Selalu belain ayah terus, itu aku takutin. Bahkan sampai kemarin ketahuan pun bunda ngeliat sendiri ayah kayak gimana ke aku. Bunda yang nendang aku, bunda gampar aku, bolak-balik bunda ngusir aku dari rumah. Aku tetap bertahan demi siapa? Ya terus ya. Demi bunda. Ada tisu nggak? Ada tisu. Aku depresi ya, aku depresi dari dulu, dari SMP, bahkan dari aku mondok. Aku udah kepikiran, di pondok aku kepikiran. Makanya kenapa aku senang banget aku bisa kuliah di UIN, aku bisa jauh. Aku senang. Itu kata ayah nggak dari SMP. Kamu juga benar ada bukti. Gak ada bukti. Aku coba punya bukti chatan selama aku di ayah nyamperin aku ngajak check in hotel katanya ayah benar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Untuk ada lagi terus ngajak check-in tapi nggak jadi kan? Ayah begini Jadi nih ya. supaya ayah ini lebih kuat dari kamu nih kak. Udah kalau udah dari kemarin dari kepergian kamu udah habis air mata ayah. Sekarang waktunya ayah untuk bertegar. Bahkan nih guys, pihak keluarga Mas Turo sampai bikin klarifikasi guys, bahwa mereka sedang mengalami fitnah yang cukup besar. Udah fitnah? Kocak ini orang. Mirisnya lagi guys, sebelum dilakukan penahanan, Mas Turo masih bebas mengisi acara Maulid Nabi. Karena guys, masyarakat sekitar waktu itu masih percaya dengan kebenaran yang disampaikan Mas Turo. Tapi akhirnya guys, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, menjelaskan bahwa Mas Turo sudah ditahan sebelum kasus ini viral di media sosial. Mas Turo nih ditangkap dan menjadi tersangka sejak tanggal
23 September 2025. Polisi juga nih guys, telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti berupa rekaman percakapan korban dan tersangka, video asusila, dan juga isi chat antara korban dan tersangka. Nah, pada Minggu tanggal 28 September 2025, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Akta Buana Putra mengatakan guys, atas perbuatan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menurut kalian bagusnya nih, cocoknya nih, dia dihukumnya 15 apa lebih nih guys? Nah, kalau aku mah nyampe metong aja deh. Nah, dari kasus ini guys, kita harus belajar jangan mengagung-agungkan manusia, karena kita nggak tahu nih sikap buruknya di balik sosok sucinya. Kita juga harus berhati-hati guys dalam mencari ilmu, karena banyak banget kan ya di luar sana nih kiai, ustadz, atau pemuka agama lainnya yang menjadikan agama sebagai topeng untuk menutupi kelakuan bejatnya. Nah, kita juga harus nih memberikan sex education sejak dini ke anak-anak kita guys, ya agar mereka tahu guys yang dilakukan para predator seks itu salah, dan mereka bisa mengungkapkan ya kalau amit-amit ya nih guys, kalau ada yang mendapatkan kekerasan seksual. Dan untuk para korban pencabulan dan juga kekerasan seksual yang belum berani speak up, yuk beranikan diri kalian deh ya untuk speak up dari sekarang, karena yang kalian alami bukan sebuah aib yang harus ditutupi, tapi itu adalah sebuah kejahatan yang harus diungkapkan ya, supaya pelaku bisa ditangkap dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Nah, so thanks guys buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di komen, di like, and di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun terasa melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika. See you at next video. Bye.